lumbung padi ya seperti itu. Di situ banyak sumber daya yang diuntungkan oleh perusahaan, tapi masyarakat di situ tidak mendapat apa-apa. Dan itu sebenarnya dalam jangka panjang itu sesuatu yang berbahaya karena akan terjadi konflik. Jadi sebenarnya CSR ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk menciptakan sebuah mekanisme yang katakanlah tadi perusahaan juga kita harus setujui bahwa dia cari untung. Tidak ada perusahaan yang tidak cari untung. Omong kosong itu. Tapi kalau dia untung, dia ada untung, dia punya tanggung jawab juga di masyarakat di sekitar tadi. Sehingga dengan begitu itu ada perasaan memiliki. Jadi saya pernah tanya sama perusahaan itu, dia bilang yang paling sulit itu kita hadapi itu adalah lingkungan sosial. Karena kalau masyarakat tiap hari berdemo sama perusahaan itu high cost-nya tinggi daripada yang lain. Dia tidak aman bekerja di situ karena ya itu tadi, dia tidak memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat itu. Nah, itu CSR itu salah satu instrumen yang digunakan paling tidak untuk menciptakan sebuah solusi antara masyarakat setempat dengan perusahaan yang ada di situ. Nah, kita ambil contoh saja ya, mungkin ini bukan CSR ya, tapi salah satu bentuk bagaimana itu ada kemitraan yang dibangun antara masyarakat dengan dulu waktu Palu ini bencana alam, ya kita lihat saja semua toko itu kan hampir dijarah, tapi toko yang saya lihat tidak dijarah itu di sana, di mana itu Hero. Kenapa dia tidak dijarah? Karena Hero itu mempekerjakan anak-anak muda yang ada di sekitar Tatura itu yang bekerja di situ. Jadi mereka itu yang menjaga itu. Karena dia pikir loh, kalau ini sampai dulu kita tidak. Jadi contohnya seperti itu. Nah, misalnya itu contoh saja. Tapi CSR dalam skala yang lebih luas itu punya manfaat yang luar biasa kalau itu dilakukan dengan baik. Nah, saya kira memang undang-undang itu tadi disebutkan itu ada sanksi. Nah, ada sanksi ya, tapi itu diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR itu. Nah, saya punya pengalaman begini. Tadi Pak Adham mengatakan di Palu itu tidak ada OPD yang secara khusus menangani CSR itu. Saya pengalaman di provinsi, saya lama itu bermitra dengan dinas sosial provinsi karena di dinas sosial itu menangani masalah sosial ada 24 macam jenis masalah sosial. Bayangkan dinas sosial itu dibebani tanggung jawab menyelesaikan masalah sosial yang 24 jenis itu. Sementara dinas sosial ini saya bilang, inilah dinas sosial saya selalu bilang dinas sosial ini adalah dinas benci tapi rindu. Kenapa saya katakan dinas benci tapi rindu? Dia disuruh menangani masalah sosial yang 24 macam itu, mulai dari pokoknya coba lihat Pak, segala macam yang itu dinas sosial. Tapi dinas sosial ini dananya itu, dana yang diberikan kalau sudah bagi-bagi anggaran, itu adalah dinas yang saya katakan last choice. Selalu dilihat oleh pemerintah dinas sosial itu adalah dinas yang tidak mendatangkan uang. Bahkan dalam tanda petik dia bilang itu cuma bagi-bagi uang. Tidak. Memang pekerjaan sosial itu bukan seperti bangun jalan langsung kelihatan besok bisa dipakai untuk orang jalan ada. Tapi dinas sosial itu menangani masalah sosial mulai dari gelandangan, pengemis, narkoba, segala anak terlantar, KDRT, segala bentuk ada di situ. Nah, indikator kalau satu daerah itu masih banyak masalah sosial, itu berarti daerah itu belum bisa dibilang maju. Nah, bagaimana cara mana? Tidak mungkin dinas sosial sendiri. Karena itulah dinas sosial itu memfasilitasi di provinsi itu selalu saya ikut berkumpul dengan para perusahaan itu, menggugah para perusahaan dikumpul, tapi terserah polanya seperti apa. Misalnya dinas sosial itu hanya menyiapkan data. Silakan dinas ini, perusahaan ini, saya mau misalnya mau melatih anak muda yang tadinya di situ korban-korban ini, ambil, tapi data kami ada jadi situ ya. Nah, Astra itu paling banyak juga memberikan CSR kepada pemerintah itu. Dia punya bantuan misalnya melatih anak-anak muda, memberikan keterampilan dan seterusnya. Jadi polanya seperti itu bisa diatur. Dinas sosial itu yang kemudian menjadi leading sector di sana. Bahkan kalau perusahaan yang tidak mau bekerja langsung, dia kasih saja dananya. Bahkan di situ ada nomor rekeningnya yang mereka bisa menyisihkan dana. Nah, jadi polanya itu sangat fleksibel, tergantung. Kalau memang perusahaan itu mau dia yang tangani, silakan mau bikin jalan atau mau bikin rumah ibadah atau mau bikin apalah pilihannya. Yang penting itu dinas sosial itu menyiapkan data-data masalah ini. Ada banyak sekian di dana. Silakan Bapak mau bikin apa? Ambil. Kalau tidak, Bapak kasih uang kemarin nanti kita yang laksanakan. Nah, begitu Pak.
Jadi memang CSR ini sangat penting, Pak, karena kalau dikelola dengan baik, dia menjadi, yang saya katakan tadi, masalah sosial itu tidak mungkin ditangani oleh dinas sosial sendiri dengan dana yang begitu kecil itu. Nah, karena itu butuh kemitraan, butuh partisipasi dari perusahaan-perusahaan tadi sebagai tanggung jawab moral mereka, bahwa mereka itu juga kalau datang di satu daerah itu melakukan membuka usaha lalu ada untung, jangan juga untung sendiri. Ya itulah tanggung jawab moralnya kepada people tadi, itu terserah dia. Misalnya juga ada contoh yang kita sudah kunjungi di mana itu, di Batui sana, itu luar biasa CSR-nya, Pak. Di Batui itu di gas itu ada ibu-ibu yang ada di satu desa itu, di CSR-nya mereka dilatih oleh perusahaan itu, dibawa ke Bogor untuk membuat memiliki keterampilan mengelola herbal. Jadi kalau bapak-bapak pernah ke daerah sana itu, desa apa itu namanya itu desa itu luar biasa maju karena dia mengelola herbal, pohon-pohon di situ. Itu perusahaan tambang minyak itu yang punya CSR. Nah, jadi polanya seperti itu, Pak. Ya, polanya seperti itu. Jadi itu saja sekedar pengalaman saya bahwa memang CSR ini sangat penting karena istilahnya kita pasti akan mendukung ada perusahaan, ya, ada datang di satu daerah begitu. Nah, kalau dia sudah buka usaha di situ, ya itu tadi tanggung jawab sosialnya itu juga dia harus kepada masyarakat setempat. Sehingga kalau dia misalnya dicintai oleh masyarakat setempat itu perusahaan enjoy, aman, ya. Tapi kalau dia tidak, cuma dia makan sendiri, waduh, tiap hari demo, Pak. Dan itu tidak sehat bagi perusahaan. Jadi ada makna sebenarnya di situ, sehingga lahirlah CSR ini. Nah, yang saya baca dulu itu ada 3% ketentuan itu, saya tidak tahu sudah berubah. Apalagi sekarang di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 itu tentang CSR itu dikhususkan untuk fakir miskin. Jadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 itu CSR dikhususkan kepada fakir miskin. Kalau dia mau bergerak di fakir miskin, nah itu terserah. Ya, jadi sebenarnya aturan itu ada, Pak, regulasi, tinggal bagaimana diimplementasikan dan dikelola CSR ini supaya betul-betul sampai pada sasarannya. Jadi kelihatan hasilnya, jangan nanti tidak jelas. Cuma dikumpul tidak jelas, ya. Itu saya kira perlu dipikirkan baik-baik. Ya, tapi yang jelas CSR ini sangat penting karena dia membantu pemerintah, ya, terutama kalau dinas sosial yang saya katakan tadi itu dinas menangani 23 masalah sosial, Pak. Tanya saja dinas sosial berapa mereka punya anggaran, Pak. Ya, itu dinas yang sangat terbatas, sehingga butuhlah mitra dengan perusahaan. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Christian atas tanggapannya. Memang saya kira pertama yang menarik itu tadi seperti dikatakan Pak Dokter Pak Resuki bahwa perlu satu lembaga khusus yang akan mengelola atau memediasi pengelolaan CSR ini. Baik, tadi ada yang ingin memberi tanggapan. Mansur, Sekretaris Forum CSR. Sekretaris Forum CSR. Baik, saya persilakan dulu Sekretaris Forum CSR. Setelah ini Agus Salim, setelah ini Bang Dul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang telah dibahas oleh beberapa narasumber kita tadi, termasuk dari Pak Kamil Badrun, dari Pak Marzuki, dan juga Pak Christian penyebatnya. Saya kenal Pak Christian ini sebagai salah satu mitra dinas sosial Sulawesi Tengah yang dulu menjadi pengurus Forum CSR Sulawesi Tengah. Saya ingin menyampaikan beberapa penajaman tentang masalah CSR. Tadi memang secara umum sudah disampaikan oleh Pak Kamil Badrun, itu sudah strategis sekali pemikirannya. Tapi saya ingin melakukan penajaman apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki maupun oleh Pak Christian. Ada peraturan Menteri Sosial nomor 6 tahun 2016 yang mempertajam tentang kemana sebenarnya pelaksanaan CSR itu. Di situ ada 7 prioritas. Nah, kalau 7 prioritas itu dijabarkan, dia menjadi 26, bukan 24 Pak Christian, ya, 26 penerima manfaat kesejahteraan sosial, PMKS namanya.
Nah, itu 7 prioritas itu tentang masalah kemiskinan, tentang masalah keterpencilan, tentang masalah keterlantaran, tentang masalah korban kekerasan, korban bencana, ketunaan, dan beberapa lagi lainnya yang saya ada cetak, barusan saya cetak ex-banner untuk sebenarnya saya ingin sebarkan kepada beberapa perusahaan tentang 7 prioritas itu. Dan kemudian ada brosur yang saya sudah cetak, yang tinggal saya bagi-bagikan nanti bagaimana penajaman tentang masalah pelaksanaan forum CSR, kegiatan CSR dari perusahaan itu. Memang selama ini begini, kita punya kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan berbagai perusahaan ketika kita mengatakan bahwa kami dari forum CSR. Pemikiran perusahaan itu ada yang berpikir begini, wah ini forum CSR pasti datang minta uang lagi kepada kita, kepada perusahaan. Padahal ini berbeda. Yang datang minta uang itu mengatasnamakan CSR itu justru tidak punya legalitas sebagai mereka yang mengatakan dirinya mengurus CSR. Nah, kami punya legalitas berdasarkan SK Gubernur tahun 2016, itu sudah ada 2016 ya, sudah ada SK Gubernur. Tetapi selama ini kami tidak pernah memungut dana dari perusahaan. Yang kami lakukan adalah bagaimana memberikan men-share data yang dari Dinas Sosial yang disampaikan oleh Pak Christian tadi itu di-share kepada perusahaan. Di sini ada kantong-kantong penyandang masalah sosial. Kemudian kami tawarkan program kepada perusahaan. Perusahaan silakan lakukan apa yang bisa dikerjakan dari kantong-kantong masalah masyarakat dari yang penyandang masalah kesejahteraan sosial itu. Dilakukan itu secara akuntabel, secara transparan, sehingga nanti kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Christian tadi itu menjadi benar, menjadi sangat luar biasa manfaatnya buat perusahaan. Karena pasti masyarakat di lingkungan sekitar ring 1 di perusahaan itu pasti akan menjaga perusahaan, karena mereka merasakan ada manfaat yang besar, sehingga mereka berbalik untuk menjaga keamanan perusahaan itu. Nah, kalau selama ini terjadi demo-demo misalnya, ya tentunya ada hal-hal yang mungkin belum tepat. Saya pernah bertanya kepada beberapa perusahaan tambang, kemana selama ini CSR-nya bisa diberikan. Katanya mereka bilang pada tim 9, ada yang bilang begitu. Tim 9 itu siapa? Oh, ada kepala desa, ada kepala BPD, ketua BPD, dan segala macam. Terus sesudah itu kemana? Kami tidak tahu lagi kalau seperti itu. Kalau sudah tidak tahu lagi berarti sasarannya menjadi tidak jelas. Saya sering mendapat laporan di beberapa perusahaan. Ada yang mengatakan begini, Pak, kami ini biasanya ada juga pejabat-pejabat tertentu, oknum-oknum pejabat tertentu. Kalau anaknya mau ulang tahun itu ada CSR. Pak, kalau selama ini ada juga orang yang datang mau ganti ban mobil minta dana CSR. Ini adalah sesuatu yang menjadi tidak tepat. CSR itu harus fokus kepada apa yang disampaikan tadi Pak Kamil itu benar. Saya sampaikan kepada salah satu hotel misalnya di sini. Saya bilang selama ini CSR Anda kemana? Oh, kami ke panti asuhan. Panti asuhan itu dalam bentuk apa? Oh, kami berikan sembako misalnya. Saya bilang itu kalau sembako berarti Anda menjadi apa namanya, hanya sekedar memberi makan, tapi Anda tidak memberikan kain kepada dia untuk lebih produktif. Kenapa tidak berikan dia kandang misalnya? Berikan bibit ayam potong, ayam kampung super misalnya, atau bibit burung puyuh misalnya. Mereka beternak. Lalu kemudian selanjutnya terjadi transaksi antara Anda dengan dia. Saya beri contoh seperti misalnya di Jogja, itu SGM. SGM itu membagikan CSR-nya kepada kelompok masyarakat yang terkena erupsi Gunung Merapi di Sleman itu. Mereka diungsikan, ada 54 keluarga. SGM memberikan bantuan kepada masyarakat itu dalam bentuk pembuatan kandang sapi perah. 54 keluarga, sekitar 6 miliar dibikinkan kandang untuk sapi perah. BRI memberikan CSR-nya untuk 1 ekor sapi perah gratis, kemudian 1 ekornya lagi dalam bentuk kredit lunak. Lalu dibina oleh Forum CSR Jogja, bekerjasama dengan perusahaan yang bersangkutan, bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, Fakultas Peternakan, dan semua yang terkait. Lalu dilakukan pembinaan. Mereka kemudian yang terjadi adalah transaksi antara hasil susu perah yang dilakukan oleh masyarakat Sleman itu kepada SGM, dan SGM membeli dengan harga yang lebih baik daripada harga koperasi susu yang selama ini kita kenal paling baik
dijauh. Nah, ini kan terjadi apa namanya berkesinambungan dan saling memberi manfaat antara penerima CSR dengan pemberi CSR. Tapi kalau diberikan sembako terus-menerus, maka masyarakatnya hanya menerima saja, tapi tidak memberi manfaat kepada perusahaan. Seharusnya ada prinsip hubungan timbal balik yang saling memberi manfaat antara si penerima CSR dan si pemberi CSR. Kira-kira seperti itu filosofinya yang seharusnya kita bangun. Cuma memang selama ini saya setiap kali pernah saya ketemu Pak Christian dalam beberapa kali sosialisasi, perusahaan itu seringkali tidak menghadirkan dalam kegiatan-kegiatan seperti itu pengambil kebijakannya, hanya menyuruh stafnya yang kemudian staf tidak bisa mengambil keputusan, begitu dia kembali, dia sampaikan kepada pimpinannya, pimpinannya bilang ya nantilah kita lihat kembali. Tapi menjadi tidak komunikatif, menjadi tidak substansial pemahaman dari beberapa perusahaan yang seharusnya melaksanakan CSR-nya dengan baik. Di beberapa perusahaan tambang saya kira mereka ya seperti yang disinggung Pak Kamil tadi, ada yang sudah memberikan memagar misalnya pagarnya masyarakat desa dengan seragam di arah Jalan Donggala. Itu saya kira seharusnya tidak begitu. Saya setuju dengan apa yang diusulkan Pak Kamil tadi. Kalau memang masyarakat di sekitar itu ada masyarakat yang tidak mampu untuk sekolah, maka dikasih beasiswa mereka kalau perlu sampai perguruan tinggi. Sehingga mereka bisa berdaya. Jadi pemberdayaannya karena kemiskinannya kemudian disekolahkan mereka. Contoh lain misalnya di Sigi, SKK Migas kemarin memberikan bantuan pelatihan pengelasan kepada masyarakat yang terdampak dari korban gempa kemarin di Kabupaten Sigi. Itu dikelola oleh salah satu lembaga mengelola pelatihan di Sigi. Itu kami turut mendampingi. Jadi masyarakat, anak-anak muda di Sigi itu dilatih mengelas. Sampai mengelas di bawah laut mereka dilatih. Kemudian ada yang dilatih perbengkelan. Itu kan berarti dia selain dia bisa bekerja, mungkin suatu saat dia bisa menjadi buka usaha kecil-kecilan yang kemudian dia tidak berketergantungan lagi. Hari ini dia menerima CSR, mungkin ke depan dia akan menjadi pemberi CSR kalau dia bisa kita dampingi dengan baik untuk bisa lebih berdaya. Saya kira itu sedikit pemikiran yang saya perlu pertajam. Nanti kita bisa lanjutkan lebih dalam lagi kalau misalnya Bapeda ini banyak hal yang sudah saya tulis, cuma memang belum tersampaikan dengan sosialisasi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mansur, Sekretaris Forum CSR. Ada beberapa masalah yang dikemukakan menjadi catatan kita bersama bahwa intinya perlunya pemberdayaan. Saya persilakan ke Pak Agus Salim. Pak Agus, silakan. Apa dengar seperti suara? Dapat Pak. Oke. Itu Pak Mansur itu SK-nya apa dasar hukumnya itu? Jangan atas namakan SK saja. Saya udah gugat di pengadilan semua itu. Ada itu semua. Negara hukum. Ada yang ngurusin di dinas SDM, ada yang ngurusin di tingkat provinsi. Itu gimana itu? Cuma karena waktu aja 60 hari saya nggak bisa bawa ke P2N. Itu ada amar itu, nanti ngomong sebentar amar itu. Jadi gini, ini negara hukum. Semua harus orang bicara boleh bebas, demokrasi. Cuma harus ada koridor hukum. Ya. Peraturan yang disebutkan tadi itu apa itu? Fakir, miskin, sosial itu Komdev, bukan CSR. Bagi-bagi bantuan apa itu? Bukan bantuan. Coba buka bukunya Emil Salim dulu lah tentang ISO itu, internasional itu. 2020 itu. Ada enggak di kalangan kampus kajian tentang etik, environmentalis etik itu? Sampai muncul rumus 3P, itu pun masih diperdebatkan. Saya 32 tahun aktif di gerakan lingkungan. Bukan berarti perusahaan datang, itu rumusnya dibagi-bagi, itu enggak, bukan begitu itu. Betul, kemudian ada 2,5%, tidak ada itu 3% itu. 2,5% itu putusan Mahkamah Konstitusi. Nggak bisa itu, mau pakai perda, undang-undang nggak ada lagi. PP 47 dan Mahkamah Konstitusi putusan, nggak ada itu.
Makanya kami, saya Fajar, itu ada Fajar ngomong sebentar, Fajar, Heran si Panu, Palu Menggaya itu. Capek lah demo soal itu, soal CSR itu. Apa yang dibuat Doni Sinoro? Apa? Apa yang dibuat oleh IMIP itu? Mana Ambran itu? CPM itu mana? Apa? Semua minta blueprint. Ya kan? Belajarlah sama Jokowi, ya kan? Belajarlah sama Bali. Ya, belajar sama Teras Narang itu, sama Cornelis itu, gubernur-gubernur yang pro rakyatnya, tetapi menerima konsep environmental etik itu. Jangan cuma terjebak di rumus 3P itu, people, planet, profit itu. Mau cari dividennya situ. Nggak bisa gitu itu, rumus ekologi itu nggak gitu environmental etik itu. Laju deforestasi hutan kita, hutan tropis, catatan Wadley Outlook itu 2014 itu sudah jauh sebelumnya itu 3 kali luas hutan kita itu dalam 5 menit itu habis itu seluas 3 kali lapangan bola. Nggak rejim ini nggak dengar-dengaran sih. Kita ini kan kena bencana kan dari Sabang sampai Merauke. Masa urusan lingkungan dijadikan apa barometer terhadap kompensasi sosial. Gimana begitu? Marah orang-orang ekologi itu. Makanya ada 3 hal negara hukum kita itu. 1, tentang HAM. Itu ratifikasi. Nggak bisa, itu bukan diusulkan oleh pemerintah. Siapa saja. DPR nggak bisa. Makanya dia lex spesialis, general itu. Dibentuklah kelembagaan ad hoc-nya itu Komnas HAM. Kedua, tipikor. Ya teroris lah terakhir itu. Masuk, tapi belum menjadi satu legitimate. Nah, legal ratio yang belum menjadi perdebatan panjang itu di ekologi ini. Kita punya Kementerian Lingkungan Hidup, ya. Kita punya yang namanya yang melekat di pemerintahan itu sampai ke daerah BLH. Tetapi kedudukannya tidak sama dengan Komnas HAM. Saya dari dulu tuh 10 tahun lalu bilang harus ada Komnas HAM tentang ekologi, environmental etik. Makanya kalau saya keluar, saya hadiri itu, saya malu. Indonesia itu kita tidak pernah dapat itu sebagai duta Asia Pasifik di forum APGF itu, Asia Pasifik Global Green itu. Itu teman saya itu jadi Menteri Lingkungan di Filipina itu, si Kiko Labro. Kita tidak pernah itu dari kalangan universitas itu. Baik. Tidak ada kajiannya tentang ekologi environmental. Pak Agus. Enggak, kita diskusinya tentang CSR itu salah kaprah. Baik. Salah kaprah. Jadi bedakan antara Komdev, coba dikaji lagi rumusnya. Komdev dengan CSR. CSR itu lahirnya dari ISO. Ya, baik Pak Agus. Bisa saya bertanya Pak Agus? Kalau demikian, beberapa respon Pak Agus terkait dengan CSR ini, lalu kita merujuk CSR itu dasar hukum apa yang kita gunakan? Ya itu putusan hakim yang kemarin itu, nanti Amar yang ceritain. Putusan hakim itu bagaimana arahnya? Putusan hakim itu yang disebutkan tadi teman-teman, bahwa hukum itu divestasinya kalau bicara provide tadi 3P, ada pertama itu adalah mandatori untuk di sekitar lingkungan tambang. Tadi Pak Kamil sudah bagus itu ngomongnya. Tapi kan diserahkan ke LPN. Gimana? Dibangun itu Taman Gor. Terus BPD lagi bangun patung. Tadi Pak siapa lagi itu? Mansur Badi bicara domisinor. Nggak bisa itu. Itu temuan semua itu. Nggak bisa dijadikan begitu. Sekarang harus coba ambil SK. Ada forum CSR nasional yang dibentuk di Jokowi dengan Ahok dulu itu. Itu jadikan rujukan itu. Di situ adalah pemerintah, masyarakat, cendekiawan, dosen, tokoh agama, terus kemudian tenaga ahli merumuskan tentang yang namanya itu adalah semangatnya di etik ekologi environmentalis. Ya, baik Pak Agus. Berbagai sektor. Pak Agus. Ya. Idealnya pengelolaan CSR menurut Pak Agus itu bagaimana? Ya, mandatorinya masyarakat.
Kan di Buluri waktu Sampo sebagai contoh kemarin kan, itu kan masih ada pengakuan adat di situ. Bapak bisa mana dinas tata ruang? Coba lihat buka perizinan itu. Sampai di mana itu? Dibuka terus itu sampai lama-lama tembus Sulawesi Barat itu. Di mana itu? Terus kita mau bicara CSR tanpa melihat environmental etik itu. CSR itu rumahnya di ISO. Dia bukan nanti berjalan perusahaan, itu Amran selalu saya bilang. Bukan nanti ada emas di Poboya, baru bicara tentang CSR. Nggak bisa itu. Terus kenapa harus dia yang menjadi proteksi monopoli perusahaan itu, CPM? Apa masyarakat di situ kan ada tambang rakyat. Mana Aspeta kan? Ajak dong bicara. Ini apalagi undang-undang Omnibus Law ini kan 77, 74 nanti PP. Lebih rumit, sentralis. Capek kita menganalisa regulasi ini yang sifatnya melawan konstitusi. Melawan yang sifatnya yang by design global green itu. Kita ini kalau dalam gerakan lingkungan ada yang disebut dengan one earth, many people life. Satu bumi untuk semua punya kehidupan. Cuma negara-negara ini saja ada yang kapitalis, sukanya butuh apa? Tiga negara agraris dunia ketiga. Le mineral dia pergi buka, kuasa itu danau-danau seluruh Indonesia. Tanya sama Amran, emasnya mau dibawa kemana itu? Ya kan, nikel itu mau dibawa kemana? Itulah yang harus kita jaga. Environmental etik itu harus dibahas di kampus, dirumuskan di kampus, dan kemudian dibawa ke masyarakat. Sehingga perusahaan yang datang itu harus menjadi bagian daripada skema legal rasio daripada CSR. Saya melihat di situ. Kalau baca Perda nomor 13-nya Palu itu amburadul, itu copy paste. Ketua pansusnya itu kan Rugaya dari Surabaya dengan Makassar. Dan saya tahu orang-orang yang bikin buat naskah akademik itu. Nah, bagaimana? Ada perintah pembentukan forum CSR. Itu ada PP 47, nggak bisa. Wali kota nggak punya kewenangan itu sama gubernur. Itu ada forum CSR nasional. Ada kementerian yang terkait. Makanya itu semua kita gugat ke pengadilan. Karena kalau dibawa DPR cuma ditampung terus. Nanti dibilang kita provokator lagi. Pak Agus, kalau misalnya tidak punya kewenangan membentuk forum fasilitasi CSR, lalu apa yang dilakukan pemerintah? Yang dilakukan pemerintah adalah dia semacam yuri, advisory supervisi, bukan yang menentu. Paling konkret itu cuma itu, Teras Narang, Cornelis di Kalimantan Barat, Jokowi Ahok di Jakarta, Ganjar di Semarang, Risma di Surabaya. Itu aja dicontohin. Jangan CSR disamakan pergi masuk ke industri jasa perhotelan, restoran, itu Komdev, Alfamidi itu Komdev. Yang dibilang CSR ini dalam keputusan MK itu adalah dalam 47 perusahaan yang bergerak di lingkungan hidup yang tak terbarukan, sawit, tambang. Jadi Amran itu perusahaannya baru mau masuk, sahamnya sudah dia lepas, dia harus sudah punya komitmen ISO. Bukan nanti berproduksi. Maka nanti di turunannya baru bilang di RUPS. Coba baca tuh jurisprudensi MK punya putusan. Bukan berdasarkan RUPS, kewajiban. Ya. Nah, hukum ini Pak, kalau dibawa-bawa, saya ini orang politik. Baik. Politik itu kalau diintainya hukum pasti demokrasinya bagus. Di situ ada ekonomi kesejahteraan, Pancasilanya jelas. Ya. Ya, bukan elit-elit itu oligarki. Baik Pak Agus, terima kasih atas masukannya, sangat baik sekali. Ya. Saran saya terakhir, kampus itu harus punya satu jurusan. Pergi di universitas di Jakarta ini sudah master CSR-nya, dia buka magisternya itu di Trisakti, ya. Nah, di sana studi banding di Undip, ya kan. Saya juga lagi desak di Fakultas Hukum itu studi-studi Sakipto Raharjo hukum progresif yang tidak harus memandang rejim peraturan lagi. Legal rasionya itu ada di masyarakat. Negara kita negara hukum, ya kan. Pemerintah itu hanya mandatori. Ya. Pelaku modal oligarki ini sekarang yang bermain. Hati-hati, negara ini mau dijual sudah nanti lama-lama. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bung Agus ya.
Sudah ngopi Pak Agus? Ada kopi, ada. Iya, baik. Saya juga punya kopi ini, minta maaf, kita ngopi masing-masing ya. Minta maaf, ini hanya ada kopi susu dengan tofu-tofu. Ya, minta maaf ini. Ya, baik. Makanya Cudi Gubernur tuh ada program CSR-nya. Iya, baik. Ya, terima kasih, minta maaf. Media kita ini bukan untuk kampanye, bukan untuk menyalahkan argumen, membenarkan cuti atau tidak. Baik, terima kasih Agus, luar biasa Pak Agus Dandang sudah menjadi ini kala-kala pemantik Pak Agus ya. Baik, Bang Dul, tadi setelah ini nanti ada Pak Ahmad ya, habis Bang Dul Pak Ahmad. Ya, silakan Bang Dul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan selamat malam semuanya, kawan-kawan. Salam sehat selalu. Ya, menarik dari Pak Pengacara Rakyat, ya, Advokat Rakyat, Bang Agus, ya, itu pengacara saya juga itu. Dan salam hormat buat Kekanda Haji Kamil Badrun dan Pak dosen Dr. Christian Tanji Bate ya, dan seluruh peserta. Ya, saya kira intinya adalah soal CSR ini adalah tentang bagaimana masyarakat di sekitar tambang itu dapat disejahterakan. Misalnya anak-anak mereka diberikan beasiswa seperti yang dikatakan oleh Pak Kamil Badrun tadi. Ya, disekolahkan, dilatih, mungkin dimasukkan misalnya seperti di Malindo ya, Malindo yang miliknya Pak Sakarudin Pak Sakarudin. Itu kan ada pelatihan-pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat, membuat kue, berbengkelan, pokoknya banyak skill-skill yang bisa didapatkan situ. Tentu mungkin dari dana-dana CSR seperti yang dikatakan oleh Pak Kamil tadi, bahwa masyarakat di sekitar tambang justru banyak yang miskin, ya, yang ekonominya tidak buruk ya, lebih buruk dari kita. Karena kenapa? Ya itu tadi, mereka tidak diperhatikan, misalnya tidak diberikan beasiswa anaknya atau mungkin dilatih, ya. Kemudian banyak peraturan-peraturan. Kalau tidak salah ada 5 yang saya tahu tentang CSR ini ya. Itu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001, kemudian Undang-Undang Nomor 25, Nomor 40 ya tahun 2007, kemudian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Kemudian ada peraturan pemerintah Nomor 40. Saya kira ini kalau ini yang dipedomani, saya kira CSR ini akan bisa menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru di masyarakat. Dan ini diharuskan, ya, harus dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, bahwa pemerintah itu hanya sekedar fasilitator, mediator, dan pengawas. Saya kira itu saja Pak Bung Adha. Terima kasih banyak. Terima kasih yang lain lagi. Ya, terima kasih Bung Dul. Intinya bahwa bagaimana masyarakat di sekitar tambang, jika itu perusahaan tambang, harus sejahtera. Baik, saya kepada Ahmad. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada semuanya. Dapat dengar suara saya? Oke. Salam hormat kepada semuanya, terkhusus kepada moderator dan guru saya Pak Agus. Dalam kesempatan ini saya mau bicara tentang 7 hal. Yang pertama adalah, bolehkah CSR dikelola Pemda? Seperti yang disampaikan Pak Kamil Badrun tadi, soal pemerintah itu jangan bikin bak sampah saja atau taman saja. Nah, dalam undang-undang PT 47 Undang-Undang Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 itu haram hukumnya untuk dia kelola oleh Pemda, pemerintah daerah. Nah, kalau ada Pemda yang mengelola CSR itu bisa dipidanakan
atau berpotensi korupsi karena meskipun diatur dalam sumber-sumber pendapatan daerah, tapi CSR tidak boleh masuk dalam dana Pemda. Sehingga tidak mungkin kalau dia tidak masuk ke dalam anggaran Pemda, tidak boleh masuk ke Pemda, maka tidak akan pernah ada bak sampah, taman dan lain-lain, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua saya mau bicara tentang Perda CSR Kota Palu nomor 13 tahun 2016. Kalau bagi saya, Perda meskipun masih berlaku dan belum dicabut, mungkin beberapa minggu ke depan saya akan gugat permohonan ke Mahkamah Agung untuk membatalkan Perda tersebut. Karena menurut kami bahwa Perda tersebut adalah penyeludupan hukum. Kenapa saya bilang penyeludupan hukum? Pada bulan Juni tahun 2006, Menteri Dalam Negeri mencabut ada 3.000 Perda. Nah, tapi Perda CSR ini kenapa tidak dicabut? Karena dia lahir bulan November. Setelah pencabutan bulan Juni, Perda CSR lahir bulan November. Nah, ini penyeludupan hukum, sudah dilarang. Banyaknya Perda CSR dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dan itu juga diatur di PP 47 di Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 4 bahwa penjelasan tentang CSR, tanggung jawab sosial lingkungan, hanya diatur melalui peraturan pemerintah. Tidak boleh lagi diatur oleh perda-perda. Kalau kita lihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, kalau semua daerah bikin perda, maka tidak ada kesatuan hukum tentang mengatur tentang CSR ini. Ada banyak beragam daerah membuat CSR. Maka hanya diatur oleh PP 47 tahun 2000. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, tentang LPM tadi. Siapa yang mengelola CSR? Pertanyaannya pernyataannya Pak Kamil Barun juga tadi menyatakan bahwa dia seluruh perusahaan-perusahaan tambang galian C yang ada di Buluri Watu Sampu itu menyerahkan dana CSR kepada LPM. Nah, saya dari bulan Januari tahun 2018 menggugat perusahaan-perusahaan galian C tersebut karena tidak menjalankan kewajibannya CSR. CSR-nya kan yang diatur di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kami gugat semua itu atas nama masyarakat Buluri Watu Sampu yang diwakili oleh APM, Aliansi Palu Monggaya, ada Pak Fajar di sini. Nah, gugatan pertama kami tidak dapat terima karena tidak menggugat Pemda. Karena katanya ada Perda CSR, Perda nomor 13 tersebut. Setelah kita gugat kembali Januari 2020 dan putus kemarin, terbukti bahwa LPM itu tidak berhak untuk mengelola CSR. Karena dia adalah organisasi pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah, di-SK-kan oleh pemerintah. Meskipun yang rapat adalah masyarakat. Dan kalau CSR itu bisa, kalau kita lihat di Undang-Undang Perseroan Terbatas, pasal 74 ayat 2 mengatur bahwa CSR diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Kalau dia biaya perusahaan, maka dia harus masuk dalam RKT, rencana kerja tahunan. Seperti itu. Sehingga dianggarkan oleh perusahaan, dijalankan oleh perusahaan. Bagaimana cara menyerap aspirasi? Seperti yang disampaikan tadi Pak Marzuki, bahwa harus digali aspirasi itu, aspirasi need assessment atau analisis kebutuhan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan lain-lain. Seperti itu. Yang kalau kita lihat di program yang disampaikan oleh Pak Amran tadi, bahwa mereka sudah punya rencana renduk atau blueprint yang dibuat oleh berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 38. Itu mengatur seperti itu. Nah, diwajibkan semua perusahaan membuat itu. Terus, yang keempat adalah soal kami kemarin yang saya bilang tadi, Forum CSR. Forum CSR Provinsi yang tadi disampaikan oleh Pak, siapa tadi itu? Pak Badi, bahwa mereka dibuat berdasarkan surat keputusan SK Gubernur tahun 2016. Saya tidak pernah lihat itu ada forum CSR ternyata di Sulawesi Tengah tingkat provinsi. Baru malam ini saya tahu ada forum CSR. Kemarin kita menggugat Gubernur Sulawesi Tengah, DPRD Kota Palu, Wali Kota Palu, dan beberapa perusahaan-perusahaan di sana dan dinas-dinas
Tidak satupun dinas-dinas tersebut atau gubernur menyatakan bahwa kami sudah menjalankan CSR, kami sudah memberikan, ada forum kami bentuk. Tidak ada satupun SK itu disampaikan di pengadilan. Sehingga kalau saya bilang ada, kita perlu memeriksa juga. Kalau kita mau periksa lagi di Permensos nomor 6 tahun 2016, bahwa unsur-unsur pengurus forum CSR tingkat provinsi itu terdiri dari badan usaha, masyarakat, akademisi. Saya tidak tahu siapa ketuanya, saya tidak tahu dari mana anunya. Terus kalau kita bilang, dia bingung, Bapak tadi bilang sekretaris itu, bagaimana cara kami sudah jalan mengurus ke perusahaan? Ya, pernahkah meminta laporan? Pernahkah memeriksa? Pernahkah memberi rekomendasi kepada gubernur untuk memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan CSR? Tidak ada. Tidak ada report per trimester tersebut. Kalau ada, mungkin harus dipublish di koran, di media. Kita punya banyak media elektronik, online, media massa, pasti muncul. Tapi itu tidak pernah ada. Maka saya bilang baru malam ini saya tahu ada forum CSR tingkat provinsi, Sulawesi Tengah. Kemudian untuk kota, dalam Permensos nomor 6 tahun 2016 juga memungkinkan bahwa kita boleh membentuk forum CSR tingkat kota. Tapi kalau sudah ada forum tingkat provinsinya. Nah, terus soal yang kemarin, mungkin bisa di seluruh peserta diskusi ini bisa membuka di saluran informasi Pengadilan Negeri Palu untuk perkara nomor 6 PDT garing G 2020 garing PN Palu. Anda bisa melihat, semua bisa melihat apa poin-poin dalam gugatan kami. Poin pertama adalah bahwa terbukti seluruh perusahaan yang kami gugat, dalam hal ini PT Rizkun Perkasa Abadi, kemudian PT Sirtu Karya Utama dan PT Watu Meriba Jaya, itu terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan undang-undang. Untuk itu mereka dihukum untuk membayar. Total 3 perusahaan tersebut 2 miliar. 2 miliar tersebut harus disetorkan kepada forum CSR, ke rekening forum CSR. Yang dimana dalam putusan tersebut juga memerintahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk membentuk forum CSR. Nah, bagaimana kalau sudah ada forum CSR, bagaimana mungkin dibentuk ulang? Seperti itu. Jadi mungkin sosialisasinya kurang atau saya tidak tahu, seperti itu. Nah, terkait dengan apakah boleh perusahaan yang tidak bergerak di sektor sumber daya alam melakukan CSR. Kita periksa baik-baik pasal 74 di Undang-Undang PT nomor ayat 1. Bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang menjalankan usaha dan atau yang bergerak di sektor sumber daya alam. Dan atau ini berarti bisa dua-dua, bisa salah satu. Tapi keumuman kita bahasa hukum dan atau bisa dua-duanya. Itu saja untuk sementara yang saya ingin sampaikan, bahwa yang dilakukan oleh seluruh perusahaan-perusahaan galian C di Kota Palu, khususnya di daerah Buluri Watu Sampu, itu tidak pernah ada CSR. Apa yang mereka lakukan itu tidak termasuk CSR. Kenapa? Karena tidak pernah masuk dalam RKT, tidak pernah membuat RKT, tidak pernah membuat laporan tahunan. Kalau kita mau periksa Pak Amran, mana laporan tahunannya Pak Amran, CPM? Mana laporan tahunan yang menjalankan CSR dari tahun berapa itu yang sejak masuk? Kalau cuma cerita kami bikin ini, semua bisa. Mana laporan tahunannya? Kita cross check, jalankah benar atau tidak? Saya curiga bahwa itu tidak pernah jalan. Hanya inisiatif-inisiatif yang tidak jelas. Seperti itu. Oke, untuk sementara seperti itu. Pak Amar, terima kasih. Satu pertanyaan saya Pak Amar, apakah pemerintah kota bisa membentuk forum CSR? Bisa, di Permensos bisa dan dapat. Kata dapat itu berarti bisa. Tapi kalau mau menjadikan cantolan bahwa di Perda nomor 13 tahun 2016, itu perda yang saya bilang cacat hukum. Kalau kita lihat konsideran pembentukannya, itu hanya konstitusi, mandat konstitusi bahwa daerah otonomi daerah pembentukan daerah Sulawesi Tengah. Tidak ada bicara tentang undang-undang persoalan terbatas, undang-undang minerba, tidak ada sama sekali. Apalagi bicara tentang fakir miskin, tidak ada. Seperti itu. Nah,
Oleh Sulawesi Tengah sudah, bagi saya, sudah lebih maju gubernur. Tapi juga tidak pernah mengajukan bahwa mereka sudah melaksanakan yang dengan program PPM tersebut. Kita bisa lihat di program PPM dengan menggunakan cantolan dasar Undang-Undang Minerba. Harusnya dikombin. Program PPM itu dikelola oleh Forum CSR, dia substansinya CSR. Tapi bagaimana memeriksanya? Akan kita evaluasi. Siapa yang mau evaluasi? Gubernur sebagai pembina, pengawas Forum CSR tersebut. Apakah dia menjalankan tugasnya atau tidak? Begitu juga kalaupun dibentuk di Kota Palu. Seperti itu. Nah, salah satu putusan kemarin di dalam putusan Pengadilan Negeri Palu yang dibacakan oleh Ketua Pengadilan bahwa Gubernur harus memfasilitasi pembentukan Forum CSR yang terdiri dari ketua dari perusahaan-perusahaan yang digugat, wakilnya adalah dari Aliansi Palu Monggaya, anggotanya dari dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Seperti itu. Oke, makasih banyak. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Amar, masukannya sangat konstruktif sekali untuk bagaimana kita bisa mengontrol agar CSR kita benar-benar maksimal seperti apa yang kita harapkan bersama. Sebelum ke Pak Rida Saleh, ada Kadis Perindustrian dan Perdagangan. Saya persilakan dulu Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Pak Samsul. Setelah itu Pak Rida Saleh. Pak Samsul? Ya Bang. Silakan. Ya, saya minta maaf ini Bang Rida. Jadi apa yang diperdebatkan tadi menarik sekali bagi teman-teman. Ya, memang yang membolehkan kemarin sebelum ada forum CSR di Permensos itu sebelumnya dibentuk adalah Corporate Forum Community Development. Tahu nggak liru itu? Salah satu anggotanya memang Pak Timudin Tinjabati, Pak Christian. Dan kebetulan waktu itu memang merupakan unsur-unsur dari perusahaan. Apa yang disampaikan oleh Pak Amran itu betul. Jadi unsur-unsurnya tidak ada pemerintah. Unsur-unsurnya adalah dari perusahaan tersebut. Nah, memang harus kita bedakan mana yang CSR, mana yang Komdev. Memang ada dua perbedaan antara Komdev dengan CSR. Jadi itu yang nanti akan dibicarakan di dalam forum CSR itu. Saya pikir itu Pak Adha, artinya nanti dari bidang-bidang lain, dinas lain, itu yang menekan, seperti perdagangan menekan pada perusahaan-perusahaan yang memang dalam tupoksi perdagangan, gitu ya, termasuk industri. Itu untuk bisa menekan dana itu bisa masuk di dalam forum itu. Sehingga bisa terkoordinir dengan baik, dikoordinasikan dengan baik dengan data-data yang ada di dinas sosial. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Christian, memang di dalam PMKS itu ada beberapa permasalahan sosial yang harus diatasi, bahkan mungkin lebih dari 24 jenis permasalahan sosial yang ada di dinas sosial. Oleh karenanya, memang di dalam forum itu pengendalinya adalah di dinas sosial, karena memang berdasarkan Permensos, kalau nggak liru itu. Ya, saya kira itu Pak Adha, komentar sedikit saya. Alangkah baiknya memang kalau memang di provinsi ada forum tersebut, kota juga menindaklanjuti sesuai dengan Permensos tersebut. Saya kira itu saja Pak Adha, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Samsul atas dukungannya untuk membentuk forum CSR. Baik, saya persilakan dulu Rida Saleh, setelah itu Fajar Maulana. Saya persilakan dulu Pak Rida Saleh, baru Pak Fajar. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya mohon maaf kepada moderator dan bapak-bapak ibu sekalian tidak bisa menggunakan video karena jaringan di tempat saya ini sering terganggu. Yang pertama, saya mengikuti forum ini sangat menarik dan banyak sekali belajar ya dari banyak pendapat para ahli, kemudian pengacara tadi juga saya mendengar.
Yang kedua, saya ingin menyampaikan selamat kepada teman-teman yang telah menggugat perusahaan atas nama masyarakat dan memenangkan gugatan itu. Jadi ini satu langkah hukum yang luar biasa dalam tradisi hukum kita di Indonesia, khususnya berkaitan dengan CSR. Dan ini juga jurisprudensi yang bisa digunakan ke berbagai korporasi yang beroperasi di Sulawesi Tengah saat ini, yang diduga tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara benar. Ya. Nah, saya sebenarnya melihat CSR ini, saya bukan ahli atau banyak belajar tentang CSR, tapi saya melihat CSR ini lebih khusus dari aspek hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia. Karena CSR ini tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau diwajibkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, tapi juga punya relasi terhadap berbagai konvensi internasional dan deklarasi internasional. Karena terjadi perubahan atau kecenderungan yang komitmen internasional ini memperlakukan korporasi ke tadi Pak Agus sebut ke etika lingkungan seperti itu. Jadi CSR ini tidak hanya mengacu pada undang-undang perseroan kita, tapi juga ada yang disebut dengan UNGPs, United Nation Guideline Principle, yang berbicara tentang human rights dan bisnis seperti itu. Jadi itu, di mana negara Indonesia juga telah menandatangani kesepakatan itu. Itu yang pertama ingin saya tegaskan. Yang kedua, sebenarnya kalau kita bicara soal CSR, ya, saya hanya memperkuat argumentasi yang sudah disampaikan oleh para senior tadi, ya. Ada 4 dimensi penting sebenarnya dalam CSR itu. Ya, yang pertama berkaitan dengan hak, jadi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ya, dalam konteks ini kita harus bedakan itu apa yang menjadi tanggung jawab sosial perusahaan dan apa yang menjadi tanggung jawab negara dalam satu wilayah di mana ada aktivitas perusahaan di sana. Makanya tadi saya sepakat dengan Amar ya, yang mengatakan ada peraturan Kementerian Sosial ya yang melepaskan bebannya ya dari tanggung jawab negara kepada perusahaan. Ini memang perlu dilihat peraturan itu. Sebab ada perbedaan, jangan di tanggung jawab negara, karena negara juga mengambil pajak yang harus dikembalikan dalam bentuk lain gitu. Begitu juga perusahaan mengambil sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut yang berdampak pada dan harus dikembalikan seperti itu. Jadi, yang kedua sebenarnya selain juga ada tadi sudah disebut pemberdayaan ekonomi. Yang ketiga, ya ini yang tadi disebut sebagai environmental ethics atau keberlanjutan lingkungan hidup. Ya. Nah, yang keempat baru kita bicara soal pemberdayaan pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Jadi ini prinsip-prinsip dasar sebenarnya yang mengikat CSR itu, yang dikhususkan kepada masyarakat. Jadi tanggung jawab sosial itu harus dikembalikan kepada masyarakat, bukan dikembalikan kepada negara untuk masyarakat, tidak seperti itu. Jadi langsung. Makanya perlu ada forum yang memang forum itu dibentuk atas keterwakilan dari masyarakat, pihak-pihak yang terkait terhadap tanggung jawab sosial itu. Nah, yang juga sangat penting sebenarnya yang perlu mungkin kita tegaskan di forum ini, itu berkaitan dengan rencana investasi. Jadi CSR itu sebenarnya karena dia sebagai kewajiban, maka dia masuk dalam rencana investasi. Jadi dia berbeda tadi yang seperti disebut Kondef, charity. Ya. Jadi kalau perusahaan yang ingin masuk dalam satu wilayah untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam di wilayah tersebut, CSR itu harus masuk menjadi bagian dari rencana investasinya. Jadi kalau tidak ada itu bisa dipersoalkan. Gitu.
Nah, ini sebenarnya adalah prinsip-prinsip penting sebenarnya itu, yang apa namanya, yang menjadi tanggung jawab perusahaan gitu, kepada masyarakat. Ya, kalau dalam istilah korporasinya ada lingkar 1, lingkar 2, lingkar 3, itu loh, seperti itu. Bahkan selama ini memang banyak sekali orang terjebak, ya, melihat bahwa CSR itu sama dengan charity. Tadi sudah Pak Marzuki, Pak Muhammad Marzuki sudah menyampaikan itu secara jelas bahwa ada perbedaan sebenarnya. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan misalnya dalam bencana kemarin itu mereka melakukan bantuan, apakah itu masuk dalam kategori CSR? Saya kira itu perlu kita periksa karena memang sulit kita membedakan apa itu charity dan apa itu tanggung jawab. Nah, sekarang kita sudah punya basis hukum yang sangat kuat yang dilahirkan oleh pengadilan Palu ya kemarin ya. Saya mendapat informasi itu menang, jadi itu bisa kita jadikan sebagai sumber hukum ya untuk menata pengelolaan dan pelaksanaan CSR di Kota Palu. Nah, itu mungkin yang bisa saya ingin sampaikan berkaitan dengan diskusi malam ini, dan saya terima kasih sekali pada teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang memberikan pencerahan dalam forum ini, khususnya CSR pada CSR lain. Rida Saleh. Iya. Jika pemerintah kota memfasilitasi pembentukan forum CSR itu, bagaimana menurut Pak Rida? Ya, saya kira tidak ada masalah sebenarnya kalau pemerintah daerah berinisiatif untuk mendorong, ya, apalagi sekarang sudah ada putusan pengadilan yang memerintahkan kepada pemerintah untuk membentuk forum CSR itu. Tapi ada rambu yang telah ditetapkan bahwa pemerintah nggak boleh cawe-cawe dalam dana CSR ini. Jadi saya kira Amal sudah menjelaskan dengan tegas dari perspektif hukum bahwa dana CSR itu tidak boleh masuk kepada pemerintah karena itu bukan menjadi hak dari pemerintah. Oleh sebab itu memang CSR ini tidak masuk bagian dari pendapatan pemerintah, karena itu dia menjadi tanggung jawab perusahaan langsung kepada masyarakat. Ya, itu dia memang harus seperti itu. Jadi karena tadi ini juga berkaitan dengan kewajiban perusahaan terhadap tanggung jawab hak masyarakat. Tapi begini, saya mau menambahkan, ya, CSR itu berbeda juga dengan remedi. Jadi sekarang ini kan evolusi CSR itu cukup luar biasa. Ya. Jadi remedi itu remediasi, pemulihan. Pemulihan itu berbeda dengan CSR. Jadi CSR itu bukan bahagian dari pemulihan. Gitu. CSR itu tanggung jawab sosial yang lain dari perusahaan yang berbeda dengan tanggung jawab pemulihan terhadap masyarakat atau terhadap aktivitas perusahaan yang menyebabkan orang menjadi korban dalam perusahaan tersebut. Itu berbeda juga tuh artinya. Jadi banyak aspek sebenarnya kalau kita lihat dari CSR. Tapi sejauh ini sudah ada jurisprudensi yang kita bisa rujuk hasil putusan pengadilan itu. Karena memang undang-undang persoalan terbatas tidak terlalu rigid penjelasan soal apa CSR itu sebenarnya. Ya. Baik, tadi Pak Dr. Marzuki mengatakan bahwa tidak semua perusahaan itu sebetulnya wajib mengeluarkan CSR-nya. Ya, tapi kalau kita lihat peraturannya memang dikhususkan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan eksploitasi. Ya, karena CSR itu punya dimensi tadi itu. Jadi satu dimensi hak, yang kedua dimensi pelestarian keberlanjutan lingkungan, yang ketiga dimensi pemberdayaan ekonomi, dan yang keempat soal sosial gitu loh. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Rida atas masukan terima kasih Rida di forum ini. Saya mempersilakan ke Pak Maulana
Fajar Maulana, setelah itu nanti Pak Tasman Banto akan bercerita tentang bagaimana pengalaman beliau meliput di perusahaan besar yang mengalokasikan CSR-nya untuk pembangunan ekonomi di masyarakat. Saya persilakan dulu kepada Pak Fajar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Didengar suara saya? Dengar sangat Ya. baik. Oke, terima kasih. Salam kenal ini buat Bung Ada dan selamat bergabung tadi Pak Rida Saleh, salah satu saksi ahli kami kemarin yang kami datangkan khusus dari Jakarta untuk membantu dalam sidang gugatan CSR. Di sini saya hanya ingin menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Bung Ahmad tadi, apa yang dikatakan oleh Pak Rida Saleh tadi, soal Nur Seri tadi. Di Undang-Undang 40 itu sudah jelas, Pak. Pasal 74, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang nomor 25 juga, pasal 15, poin B, sudah jelas. Pasal 34 soal hukumannya itu sudah jelas. Pasal 17 di Undang-Undang nomor 25 yang seperti dikatakan oleh Pak Rida Saleh, perusahaan yang bergerak di sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana untuk memperbaiki kembali daerah yang dieksploitasi. Itu sudah jelas. Walaupun itu bukan CSR, itu salah satu kewajiban juga untuk memperbaiki daerah. Kemudian tadi berbicara tentang Perda nomor 13 tahun 2016. Sebenarnya kami sudah bosan berbicara soal Perda nomor 13 tahun 2016. Karena dalam Perda nomor 13 ini kami melihat jelas-jelas cacat demi hukum, Pak. Rujukan-rujukannya tidak dimasukkan. Undang-undangnya tidak ada dimasukkan sebagai bahan-bahan rujukan. Undang-Undang 40 tidak ada, Undang-Undang nomor 25 tidak ada, Undang-Undang fakir kemiskinan tidak ada, PP nomor 37 juga tidak ada. Banyak yang tidak dimasukkan. Bahkan di Perda nomor 13 tahun 2016, hukumannya itu seperti ngelantur gitu. Kalau perusahaan yang tidak membayar CSR di Perda nomor 13 itu pertama teguran secara lisan, baru kedua teguran secara tertulis, baru ketiga pembatasan izin usaha. Stop sampai di situ. Padahal di Undang-Undang nomor 25 sudah jelas pasal 34 teguran secara tertulis, pembatasan izin usaha, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha. Hanya saat itu kami dari Aliansi Peruh Monggaya turun untuk mengingatkan pemerintah, kalau bisa Perda itu direvisi. Jalan CSR. Saya ingin tambahkan juga, seperti pernyataan Pak Ada penggugat tadi, bahwa CSR ini akuntabel, transparan. Tapi apa yang terjadi? Benar apa yang dikatakan Ahmad tadi? Saya juga baru tahu kalau ada forum CSR di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami tidak tahu, sampai detik ini kami tidak tahu yang mana program CSR. Waktu gugatan pertama dulu, Pak, kami ingat di dalam mediasi di pengadilan, Pak Ridwan Tahir itu mengatakan bahwa di daerah Buluri, Batu Sampu atau Ujaya, daerah Lingkar Tambang, bahwa mereka menjalankan itu CSR dengan dibangun klinik gratis setiap bulan. Besoknya saya ke sana, Pak. Saya random, saya nanya satu-satu rakyat di sana, benar tidak ada pengobatan gratis setiap bulan? Tidak ada, semua menjawab tidak ada. Tidak ada. Saya cari tahu mana klinik gratis yang dikatakan itu. Tidak ada, hanya ada puskesmas di sana. Itu bukan CSR juga. Itu belum tahu apakah APBD atau APBD. Tidak ada. Terus masalah pagar. Menurut masyarakat sana, kemarin pagar-pagar yang dibuat, itu menurut mereka itu hasil jual gunung. Baru kemarin dikatakan bahwa LPM menerima bahwa itu mereka katakan itu sudah CSR. Tapi keputusan hakim jelas bahwa itu cuma aman, cuma sumbangan dari perusahaan terhadap mereka. 2 juta 1 tongkang. Padahal CSR bukan begitu peruntukannya. Banyak, sekitar 35 perusahaan di atas. Belum lagi Palu Utara. Di daerah sebelah timur menuju ke utara. Di sana ada Pelindo, Pak. Banyak. Palu ini kaya, kota Palu ini kaya, Pak.
saya ingin tambahkan juga bahwa CSR ini sustainable development. Ini pembangunan yang berkelanjutan. Setiap tahun masyarakat mendapatkan. Belum mungkin habis uangnya, belum habis dana yang diterima dari perusahaan-perusahaan yang mungkin diurus oleh forum, itu sudah dapat lagi bagian yang sudah diperintahkan oleh undang-undang. Seharusnya ini kalau tadi forum tadi menarik dari Pak Mansur Badi ya, sekretaris forum, beliau mengatakan bingung cara melaksanakan. Periksa aja ke Badan Penanaman Modal. Itu tiap 4 bulan ada laporan itu. Ada laporan. Mungkin 4 bulan, 6 bulan ada laporan. Itu Undang-Undang Nomor 25, Undang-Undang Nomor 40 Pasal 66. Itu jelas di situ. Di ayat ke-6-nya kalau tidak salah itu mengatakan bahwa setiap perusahaan itu harus menjelaskan tentang tanggung jawab sosial apa yang sudah mereka lakukan di daerah eksploitasi itu. Sebenarnya undang-undangnya sudah jelas ini Pak. Kami paham sebenarnya pemerintah itu tahu ini barang. Tahu sekali. Bahkan asosiasi-asosiasi yang mengenai soal pertambangan sebenarnya tahu ini barang. Maaf Pak, kami dari masyarakat melihat bahwa masa kami masyarakat tahu ini barang, mereka tidak tahu. Padahal mereka berkecimpung di wilayah ini. Nah, kronologis makanya kami bulan Oktober tahun 2017 lalu mengadakan demo simpatik, mengenalkan ke masyarakat Kota Palu bahwa ini loh ada dana kamu. Ini Undang-Undang 40. Ini Undang-Undang Nomor 25. Ini ada dananya kalian dari perusahaan. Akhirnya kami jadi berpikir begini, Pak Moderator, kepada semuanya saya sampaikan. Jika undang-undang itu untuk rakyat, pemerintah mensosialisasikan terus. Bayar listrik, kalau tidak dibayar putus. Bayar BPJS, kalau tidak boleh masuk rumah sakit. Tapi ketika undang-undang itu diwajibkan untuk perusahaan atau untuk pemerintah harus mengelola, mereka diam. Tidak ada sosialisasi tentang itu, Pak. Nanti masyarakat yang dapat, kami tegur, kami kasih ingat, tetap juga tidak ada pernah bisa jalan. Jadi bingung, 2017 kami ingatkan. Sampai 2020, alhamdulillah tanggal 18 November kemarin, Pak Hakim memutuskan bahwa harus segera dijalankan CSR di Kota Palu. Dan jika mereka tidak mau membayar, seperti yang dikatakan Pak Amar tadi itu, maka kemungkinan aset-aset mereka akan dilem. Ya itu saja yang mungkin bisa kami tambahkan. Kami dari masyarakat, saya mewakili dari masyarakat Bulur Batu Sampu yang kemarin mengajukan class action terhadap gugatan dana CSR. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Fajar Maulana sekaligus atas nama forum menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang telah melakukan pembelaan hak masyarakat, terutama masyarakat yang di sekitar tambang. Saya kira ini pengalaman bahwa ternyata begitu banyak hak-hak masyarakat yang tidak atau diabaikan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, jika kita mendorong secara maksimal, secara kolektif tentang CSR ini, maka kita meyakini insya Allah kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang khususnya di mana perusahaan beroperasi ke depan itu akan semakin baik. Itulah bagian dari usaha yang kita lakukan ini melalui forum diskusi ini sehingga kita terus mendorong tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam rangka menyosialisasikan CSR itu dan masyarakat tahu tentang hak-haknya. Baik, kita mendengarkan pendapat atau pandangan dari Pak Tasman Banto. Beliau salah seorang jurnalis senior yang pernah meliput langsung di DSLN di Senoro bagaimana mereka di sana memanfaatkan CSR-nya. Saya persilakan ke Pak Tasman Banto. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya.
3 tahun lalu saya ke Donggi Senoro melakukan liputan tentang tanggung jawab sosial perusahaan di sana. Itu untuk kepentingan lomba menulis. Ada 3 tempat yang saya pergi. Pertama itu di nelayan. Nelayan di sekitar perusahaan itu betul-betul didata, nelayan yang asli, kemudian dibentuk berkelompok, kemudian mereka diberi alat tangkap, mulai dari perahu sampai pancing dan sebagainya. Kemudian mereka dilatih bagaimana menangkap ikan di laut, sampai dengan bagaimana dilatih bagaimana menyelamatkan diri, misalnya ketika terjadi badai di tengah laut. Lengkap sekali. Kemudian setelah itu bahkan mereka studi banding ke salah satu daerah di Bali. Pulang mereka sudah ini. Saya pernah tanya salah seorang nelayan, kalau dia turun melaut pagi, dia pulang siang, itu dia bisa menghasilkan sampai 300.000. Itu hanya pagi sampai siang. Atau kalau dia turun sore, kemudian dia pulang pagi, itu lebih tinggi lagi penghasilannya. Jadi ini sudah tiap saat dia lakukan. Itu untuk nelayan. Kemudian ada juga kelompok ibu-ibu, itu mereka membentuk koperasi simpan pinjam, dan sekarang juga sudah jalan. Dan yang terakhir saya pergi ada juga kelompok ibu, mereka punya lahan yang selama ini hanya menanam jagung. Kemudian mereka dibentuk kelompok, dikasih bibit cabai, dikasih pelatihan bagaimana membuat pupuk organik, pokoknya mereka dibimbing bagaimana sampai produksi. Bahkan ketika mereka sudah panen, itu sampai ke penjualan. Daerah yang paling banyak itu penjualan itu mereka jual ke Gorontalo. Itu berlanjut terus. Jadi seperti Pak Kamil tadi bilang, kalau misalnya di sekitar tambang itu mereka data kira-kira di sana apa yang bisa dikembangkan seperti Donggi Senoro ini. Kalau itu bisa dilakukan, maka saya yakin itu akan mampu mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan. Saya kira itu pengalaman saya meliput di Donggi Senoro yang paling bagus menurut saya. Terima kasih. Pak Moderator, saya bisa tanya sama Pak Tasman nggak? Saya mau nanya ini, Pak Tasman, itu program CSR yang ada di Donggi Senoro itu yang melaksanakan CSR-nya perusahaannya langsung atau ada mitra kayak atau LSM atau forum atau apa yang melakukan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat itu? Perusahaan langsung, Pak. Mereka dari perusahaan dibentuk tim khusus untuk itu. Oke. Terima kasih. Baik. Sedikit kita sebalik, moderator. Kita sebalik sedikit. Namanya meliput di Donggi Senoro ini pengalaman menarik yang perlu sebetulnya kita contoh, karena memang betul-betul mengarah kepada pemberdayaan. Baik, saya tidak membuka lagi, memberi kesempatan kepada yang lain. Saya mengembalikan dulu kepada pemantik. Nanti kita lihat ke depannya apakah ada hal-hal yang prinsip untuk kita tindak lanjuti dalam diskusi ini, atau nanti kita akhiri setelah semua para pemantik memberi tanggapan balik. Saya persilakan dulu dari CPM, Pak Amran Amir. Pak Amran, apa masih monitor? Pak Amran masih monitor? Baik. Sambil menunggu Pak Amran, saya persilakan dulu Pak Kamil Badrun. Kesempatan ini saya persilakan ke Pak Kamil untuk memberi tanggapan balik dari sejumlah komentar yang masuk di diskusi kita kali ini.
Pak Ketua Aspeta. Halo, Pak Ketua Aspeta masih monitor? Ya. Baik, saya ke Pak Marzuki. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Malam ini saya terus terang juga mendapat banyak pengetahuan, terutama dari aspek hukum yang saya tidak punya pengetahuan cukup memadai untuk itu. Pada dasarnya saya melihat CSR ini memang tanggung jawab langsung dari perusahaan dan harus dilaksanakan oleh perusahaan. Kalau tadi disinggung oleh Pak Tasman Banto melakukan liputan di Doni Sinoro, studinya, jadi program apa yang dilakukan oleh Doni Sinoro sekarang itu didahului dengan sebuah studi besar, ya, yang melibatkan 40 perguruan tinggi, salah satunya tadi berlaku dan saya terlibat waktu itu di dalamnya, dan cukup lengkap. Kemudian salah satunya adalah kita menyusunkan beberapa rekomendasi yang harus dilakukan oleh perusahaan. Karena data awal yang kita temukan bahwa demonstrasi yang terjadi di Doni Sinoro itu lebih besar jumlahnya daripada yang terjadi di Freeport. Kemudian mereka minta Unhas, Untad, kemudian Kompotika, Muhammadiyah, untuk menjadi sebuah tim untuk melakukan studi. Dan kita lakukan sebuah studi dan akhirnya apa yang dilakukan oleh perusahaan sekarang ini itulah yang terjadi. Kalaupun dianggap baik, tentu saja tidak ada sempurna dalam sebuah proses. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa saya sepakat dengan Pak Rida Saleh tadi bahwa kita harus membedakan mana yang Komdep, mana yang charity, mana yang karena memang problem besar seperti saya ungkapkan di awal tadi bahwa kalau kita bicara tentang CSR, memang sebagian besar orang berpendapat hanya untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan sumber daya alam, terutama yang tidak bisa tidak terbarukan. Tetapi saya berpandangan bahwa karena banyak laporan yang saya baca, Alpha Midi juga dimasukkan sebagai satu contoh ya, Alpha Midi karena kita ada Alpha Midi. Dia juga melakukan CSR, dia menyebut melakukan CSR. Bahkan di dalam reportnya penting mereka itu menyebutkan ada CSR. Sementara mereka tidak menggunakan sumber daya alam sebagai. Tapi saya mengatakan bahwa kalau kita bicara lingkungan, apapun yang kita lakukan pasti ada dampaknya pada lingkungan. Nggak usah sekarang. Maka kalau saya berpandangan bahwa terlepas kita setuju itu tidak, saya berpandangan bahwa kalau saya perusahaan itu apapun usahanya wajib melakukan CSR supaya kemudian kita bisa bedakan mana yang kita sebut dengan charity dan mana yang kita sebut dengan CSR. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sekali lagi bahwa saya mendorong adanya forum ya di Kota Palu yang bisa mewadahi kemudian antara stakeholders yang ada, pemerintah, perusahaan, kemudian masyarakat di dalam sebuah yang kemudian bisa mengkomunikasikan. Dan yang terakhir saya ingin mendorong kemudian pemerintah mungkin bisa memfasilitasi menyusun sebuah green design tentang pola dan model CSR yang bisa kita kembangkan di daerah. Karena kita tidak bisa meniru tempat lain. Kita bisa belajar, tapi tidak belum tentu kita bisa meniru secara penuh. Karena setiap wilayah, setiap masyarakat itu pasti berbeda karakter. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Dokter. Sebelum saya menyudahi diskusi kita, saya kembali mempersilakan Pak Kamil Badrun sebagai Ketua Aspeta. Apa masih aktif di Zoom ini? Halo Pak Kamil. Ya, baik. Sekali lagi saya jelas balik Pak Moderator. Pak Mansur. Ya, saya persilakan Pak Mansur. Ya, saya pada prinsipnya banyak hal yang saya sepakat dengan teman-teman seperti Pak Ahmad, Pak Agus maupun Pak siapa tadi satu itu, Pak Fajar atau siapa itu. Memang keberadaan Forum CSR Sulawesi Tengah itu belum menggaung dengan benar karena memang kita dibentuk oleh Dinas Sosial berdasarkan Permensos tadi nomor 6 tahun 2016 itu memang fokusnya ke KESOS, kesejahteraan sosial. Kita tidak banyak menyentuh soal lingkungan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang aktivis lingkungan tidak melihat keberadaan kita di pergerakan yang sama dengan mereka, sebenarnya
ya memang tidak banyak fokus ke situ. Tapi sebenarnya saya juga tidak mengatakan bahwa itu salah. Memang mereka fokusnya ke situ, ya silakan lah. Kita memang lebih fokus kepada kesejahteraan sosial. Yang kedua, saya ingin sampaikan begini. Forum CSR selama ini yang kami jalankan tidak pernah menerima dana dari perusahaan. Kami hanya memberikan data misalnya. Ada dinas sosial memberikan data kepada kami teruskan kepada perusahaan. Perusahaan ini ada kantong-kantong penyandang masalah kesejahteraan sosial yang 7 prioritas tadi itu. Silakan bikin kegiatan yang mengatasi masalah itu. Memang kita fokus ke situ, jadi ada keterpencilan. Misalnya saya pernah sampaikan begini ke Pertamina Foundation waktu di Batam. Saya bilang begini, Pertamina di Kota Palu itu di Palu di Sulawesi Tengah itu berdekatan dengan gunung yang di atasnya itu ada masyarakat yang terpencil. Sebenarnya dekat, tidak harus terpencil, tetapi mereka dikatakan sebagai masyarakat terpencil. Kenapa kita tidak fokus ke situ? Bagaimana mereka punya pemukiman, bagaimana mereka punya listrik, bagaimana mereka punya air bersih, bagaimana mereka punya pendidikan. Mungkin itu bisa disupport ke hal-hal seperti itu. Maka kita fokusnya lebih banyak menawarkan program. Kita menawarkan program kepada perusahaan. Perusahaan kalau punya community development di perusahaan itu atau dia punya divisi CSR, ya dia kerjakan itu. Kalau dia tidak mampu kerjakan sendiri, misalnya karena tidak ada divisi yang mengatasi itu, dia bisa bekerja sama dengan forum. Tetapi keterlibatannya antara forum dengan perusahaan itu harus secara bersama-sama, sehingga perusahaan juga bisa diawasi oleh forum, tetapi kemudian forum tidak boleh semena-mena menjadikan CSR itu sebagai kalau istilah kasarnya, kalau saya suka bilang begini, seringkali CSR itu dijadikan sebagai perampokan yang dilegalkan begitu. Karena seperti yang saya singgung tadi di awal, ada juga orang-orang yang kepentingan pribadi, kepentingan politik tertentu, mereka meminta dana CSR kepada perusahaan, dan itu tidak benar. Mereka bukan yang berhak untuk menerima itu. Kita sepakat, saya kira, dengan teman-teman bahwa CSR ini di awalnya memang betul apa yang dikatakan oleh Agus. Awalnya itu lebih fokus kepada pemenahan lingkungan kembali, terutama perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam. Tetapi kemudian dia berevolusi. Tadi dikatakan oleh Pak Marzuki misalnya, bahwa semua perusahaan sekarang sama dengan Pak Ahmad tadi, dan atau itu istilah dan atau itu kan berarti semuanya boleh, semuanya harus melakukan itu. Undang-undang PT itu mewajibkan itu. Maka kemudian apabila misalnya Perda Kota Palu yang disoroti tadi tidak punya landasan hukum yang benar, memang harus ambil semua undang-undang lingkungan, undang-undang pertambangan, undang-undang PT dan undang-undang kemiskinan, itu semua harus dijadikan sebagai rujukan di dalam melihat itu, sehingga nanti tinggal kita pertajam. Perusahaan A melakukan CSR-nya kepada penanganan masalah kesejahteraan sosial, mungkin karena fokusnya ke masalah lingkungan tidak terlalu eksploitasinya ke masalah lingkungan dia tidak terlalu tajam, maka dia lebih fokus kepada kesejahteraan sosial. Perusahaan-perusahaan yang mengelola yang mengeksploitasi lingkungan sumber daya alam, dia harus fokus lebih besar porsinya kepada pemulihan kembali lingkungan yang mereka telah rusak. Maka itu saya kira tidak ada yang saling bertentangan, cuma memang belum ketemu secara sinergi, sehingga kita tidak saling ketahui satu sama lain, saya kira. Dan memang saya harus jujur mengatakan bahwa Forum CSR Sulawesi Tengah yang terbentuk sekarang itu belum maksimal secara menyeluruh program-programnya. Kadang-kadang kan kita menyurat ke perusahaan untuk minta silaturahmi, perusahaan masih melihat miring forum ini karena ada kesan di luar sana yang forum CSR itu seringkali dianggap sebagai minta-minta uang. Saya kira itu sedikit klarifikasi dari saya. Terima kasih banyak Pak Mansur Badi atas klarifikasinya. Yang terakhir kalinya saya mempersilakan jika masih aktif dari CPM, jika tidak ada lagi, dan Pak anggota DPRD dari Dapil Palu, DPRD Provinsi, Pak Hidayat Pakamundi. Oh ya, beliau tadi mengkonfirmasi susah karena sedang dalam perjalanan. Baik, saya menyudahi diskusi kita malam ini di Forum Lipunterdia secara virtual. Saya tidak memberi kesimpulan karena kita punya tim, ada tim perumus, ada yang merekam, ada yang mencatat beberapa hal-hal penting, ya masing-masing punya tugas. Nanti akan kami sampaikan pada diskusi berikutnya tentang apa hasil daripada diskusi kita malam ini.
Bisa Ya. sedikit Pak, bagi masukan terakhir. Ya, masukan terakhir boleh Pak, kira-kira 1 menit atau paling lama 2 menit? 1 menit saja, 1/2 menit. Ya, boleh. Saya cuma berharap, saya lihat tadi semua pemikiran cemerlang. Marilah kita konkretkan ini bukan hanya sebatas mewacanakan kan, dan punya pengalaman semua. Ini kita punya kekeliruan, oke sudah kita buka lembaran baru. Kita bertemu lagi, terus kemudian ini kan pilkada ini kan jalan. Jangan dibiarkan itu proses politik berjalan karena ada oligarki daripada ijon politik dalam sindikasi modal. Ini kita harus terlibat. Soal pilihan itu soal lain, tapi kemudian kita harus menjaganya. Karena apa? Saya hanya berpesan, sumber dalam kita ini semakin laju deforestasi, terutama di sektor sumber alam kehutanan ini makin jauh kerusakannya. Saya berharap ada buat moderator, ada catatan untuk menjadi tindak lanjut kita, menjadi blueprint. Mungkin diskusinya besok di kampus, saya terutama kampus. Terus kemudian saya terutama kalau saya sebenarnya tadi ingin ada dosen hukum yang hadir di sini. Karena saya penganut Cipto Raharjo, hukum progresif. Studi-studi itu banyak sekali di situ mengajarkan saya secara saintis. Legal ratio itu sudah harus kita jadikan paradoks mainstream linear kita dalam antara kemajuan pengetahuan dan tindakan dan bagi kemakmuran dan untuk keselamatan rakyat dan lingkungan. Saya berharap begitu ke depannya kita harus ada punya tindakan konkretnya. Saya kira karena demokrasi kita adalah kepemimpinan politik ini periodik, maka seutuhnya kita harus menjaga betul politik yang sifatnya bias untuk kehendak semata kekuasaan modal. Saya berharap ada tindakan maju daripada pertemuan ini, mungkin diinisiasi oleh kawan-kawan wartawan. Ini kan ada kawan-kawan wartawan banyak di sini atau di kampus. Mungkin kami dari para pekerja hukum siap untuk mempresentasikan ini kemenangan rakyat ini. Pertama kali jurisprudensi di Indonesia. CSR. Saya sudah mengirim tadi ke WA kawan-kawan sama Kiko Labro, saya ketua Climate Change di Manila, Quezon City, di kampus Manila, Filipina. Saya berharap kita juga harus punya peran aktif dalam penyelamatan bumi ini untuk generasi akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Agus. Yang jelas bahwa setiap diskusi kita pertama ada tindak lanjutnya, dan diskusi malam ini saya mengulangi lagi adalah tindak lanjut dari diskusi sebelumnya terkait dengan masalah pertambangan. Ternyata salah satu masalah pertambangan itu adalah terkait dengan CSR yang tidak jelas, kira-kira begitu dalam bahasa kasarnya, sehingga kita malam ini melakukan diskusi sebagai tindak lanjut. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama kami akan merekomendasikan kepada Bapeda agar segera membentuk yang namanya forum CSR dan diwakili berbasis perwakilan masyarakat. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator sekaligus koordinator Forum Libunto Dea mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir memberi kontribusi pemikiran dan menyimak jalannya seluruh rangkaian diskusi kita pada malam hari ini. Dan atas nama Bapeda dan Forum juga kami mengucapkan terima kasih. Demikian, kita akan ketemu lagi di Forum Libu berikutnya, tentunya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat malam. Agus, ngopi dulu, Bung Agus. Karida, kamu